Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, let me introduce myself and our team. My name is Cindy, pemeran sebagai Customer Service Fresh Graduate. Halo, aku Jessica sebagai Supervisor perusahaan. Next. Hai, aku Aini, aku sebagai Active Complainer. Hai, aku Ana sebagai Customer Service Senior. Next. Hai, aku Revani sebagai Hyperactive Complainer. Next. Hai, aku Mahira berperan sebagai Inactive Complainer. Next. Dalam dunia kerja, etika bukan hanya etika yang tertulis, tetapi nilai moral yang membentuk sikap dan profesionalisme. Melalui roleplay ini, kami menggambarkan satu hari kerja customer service dalam menghadapi berbagai tipe pelanggan serta pentingnya pengendalian emosi dan etika perusahaan. Mari kita saksikan roleplay video etika profesi satu hari kerja customer service. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ana. Pagi Bu. Perkenalkan, ini Cindy, karyawan baru di perusahaan kita. Silakan duduk, Cindy. Baik, sebelum memulai pekerjaan, saya ingin menjelaskan etika yang harus kita patuhi sebagai karyawan di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, etika deskriptif, bagaimana seorang karyawan berperilaku di perusahaan. Etika normatif, bagaimana seorang karyawan mematuhi SOP yang ada di dalam perusahaan. Sementara metaetika, alasan moral mengapa etika itu sangat diperlukan. Jadi saya berharap kalian berdua dapat menerapkan konsep-konsep etika itu di dalam perusahaan kita. Baik Bu, saya berusaha akan bekerja profesional dan sesuai SOP. Baik, saya keluar dulu. Terima kasih Bu. Udah, nggak usah terlalu diikut, nanti kerjanya sini lama loh. Selamat pagi. Pagi, sekali dulu. Terima kasih. Oke, selamat pagi, selamat datang di PT Indo Express dengan saya Cindy. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini, saya mau nanya, kenapa ya barang-barang saya belum sampai saat ini? Bu, jadi gini, keterlambatan kayak gini tuh bukan salah kami. Jadi harap dimaklumi aja toh. Nah, sebaiknya kita tetap minta maaf agar bahwa merasa dihargai. Baik Bu, saya minta maaf untuk barang Ibu nanti akan segera kami lanjutkan. Oke, baik, terima kasih ya. Ya. Kamu tahu nggak? Kayak tadi tuh udah biasa tahu, jadi diemin aja, ntar juga lupa. Memasuki jam sibuk siang hari, beberapa pelanggan datang bersamaan karena keterlambatan pengiriman. Selamat siang, silakan duduk Bu, ada yang bisa saya bantu? Enggak. Saya sudah menghubungi CS berkali-kali, tapi kok nggak ada kejelasannya sih? Gimana ini? Ibu, kami tuh juga udah capek ya ngejelasin hal sama terus menerus. Mohon tenang Ibu, akan saya bantu selesai satu persatu. Kalian berdua, saya tuh udah dirugikan uang, waktu, semuanya saya rugi. Kalian mau ganti rugi, ha? Sekarang saya ingin kejelasan, bukan cuma janji. Semua pelanggan itu juga ngalamin yang sama kali. Saya sebenarnya kecewa, tapi tidak enak saja menyampaikannya. Justru pendapat dari Ibu itu akan sangat penting bagi kami. Kami mohon maaf Ibu atas keterlambatan pengiriman selama 2 hari ini karena ada kendala logistik. Sebagai bertanggung jawab perusahaan kami, itu kami akan menawarkan beberapa solusi. Ya, solusi apa yang bisa saya dapat, Bu? Kami menawarkan solusi akan mengirim ulang barang tersebut tanpa biaya tambahan dan atau kompensasi. Kalau saya ingin kompensasi. Saya ingin pengiriman ulang. Baik, saya setuju pengiriman ulang. Tapi mohon ya, dipastikan bukan waktu. Kami pastikan akan tetap terus memantau pengiriman barang tersebut. Oke, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bu.
saya ingin bicara dengan kamu sebentar. Bu, hadir dulu Bu. Saya mendapat beberapa laporan tentang bagaimana kamu merespon pelanggan. Seharusnya, sebagai karyawan lama, kamu harus bisa menjadi contoh yang baik. Etika di kantor mengajarkan kita untuk saling menghormati dengan rekan kerja, apalagi dengan pelanggan. Bu, terima kasih sebelumnya karena udah ingetin dan saya berusaha untuk memperbaiki sikap buat kedepannya Bu. Saya harap itu memang terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Inilah makna etika yang normatif dan meta etika dalam dunia kerja. Mbak, aku mau ngomong sesuatu boleh? Mbak Ana, sebenarnya tadi itu sikapnya bisa merusak citra perusahaan kita loh. Iya, aku nyadar dan nggak maksud gitu kok, cuman kebawa emosi aja. Ya, sebagai customer service itu kita seharusnya bisa mengendalikan emosi secara profesional. Ya, makasih ya. Saya belajar bahwa etika itu membantu saya tetap tenang menghadapi pelanggan. Saya juga menyadari bahwa pengalaman saja itu nggak cukup tanpa etika. Dengan etika kerja, perusahaan mampu menghadapi berbagai tipe pelanggan dan menjaga kepercayaan. Oke, semuanya kita masuk pada pembahasan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan.